Kadang sampean mencintai Allah mengharapkan sesuatu dari Allah, padahal Allah tidak pernah berjanji tentang pembalasan cinta, cuman akan pemberian lewat dicintai, bukan. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai diri kita, cuman seperti itu, tidak ada pemberi yang lain. Tapi kalau kita bersyukur masih bisa mencintai Allah dan Rasulullah, maka syukurnya yang akan Allah melipat gandakan, bukan cintanya yang lipat gandakan, tapi syukurnya lewat cinta itu akhirnya lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita berikan kepada Allah. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan melaksanakan dua ibadah yang malam hari ini. Pertama, kita punya niatan, harus diniatkan ingin merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, kita meneruskan dengan zikir bersama yang memang rutin tiap malam Jumat Legi. Hari demi hari kita harus bisa bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang seperti ini. Makanya kita harus banyak bersyukur. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merayakan hari kebahagiaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahirnya beliau, di mana pada waktu beliau itu lahir, Allah memerintahkan semua makhluk di dunia tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk merayakan dan menyambut lahirnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semua tumbuh-tumbuhan bukan cuma manusia? Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk membawa rahmat ke muka bumi. Rahmatnya Rasulullah yang diberikan lewat Rasulullah itu adalah syafaat, sehingga semua makhluk tidak terkecuali hewan dan tumbuh-tumbuhan itu menerima syafaatnya Rasulullah. Dan dengan Rasulullah kita bisa tahu tentang keadaan diri kita dan tentang keadaan diri alam ini. Makanya kita wajib, bukan bid'ah tapi wajib bagi saya untuk merayakan lahirnya Rasulullah, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Maka kita sebagai umatnya wajib mencintai dan meyakini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ketemu Rasulullah itu jaminannya luar biasa. Artinya bagi siapapun tidak terkecuali kalian, apabila ketemu dengan Rasulullah, maka diharamkan api neraka menyentuh kalian semua. Kalau hadisnya mungkin yang hafal Ustaz Badrun, Ustaz Soba, man aroni liman aroni wa man ro'a ro'ani wa anawi fahuwa daulal jannah, ulai masunnaru liman ro'ani, seperti itu kan. Diharamkan api neraka menyentuh kalian semua karena ketemu dengan orang yang ketemu dengan Rasulullah.
Ini orang yang ketemu Rasulullah. Tapi kalian harus beriman dan bertakwa seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bukan sekedar bertemu, tapi imannya yang menyelamatkan, bukan pertemuannya. Tadi saya menafsirkan hadis itu adalah iman kita yang mengikuti orang yang bertemu dengan Rasulullah, itu yang akan menyelamatkan kita. Di samping pertemuan itu memang pertemuan istimewa, tapi lebih istimewa orang yang melaksanakan sebuah keimanan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya maksud hadis itu. Kalau ketemu orang yang ketemu Rasulullah tapi tidak mengikuti tentang ajaran Rasulullah, tentang imannya Rasulullah, ya jangan liman ro'ana nanti itu. Ya itulah, makanya sampean jangan puas karena saya ketemu dengan saya sudah menjadi mursyid jemaahnya kiai yang dibantu. Iya, saya akui itu betul. Tapi kalau sampean tidak beriman, cuma makanya sampean menyalahgunakan hadis itu. Padahal hadis itu menyarankan harus beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah. Harus, baru sampean akan selamat, dan diharamkan api neraka itu menyentuh kalian semua. Masalah iman ini sampeyan untuk menitik beratkan tentang sebuah iman harus ada kecintaan kepada Rasulullah. Makanya di saat nanti kita ada yang baca sholawat, sampeyan jangan pernah cuman membayangkan, tapi harus merasakan hadirnya Rasulullah, yang memang Rasulullah berjanji akan hadir kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Itu dirasakan. Caranya harus dirasakan. Kamu sembian semua harus merasakan bahwa di tempat ini sudah hadir Rasulullah dengan sahabatnya. Caranya sampean rasakan dulu, itu ada kedinginan, ada ketenangan di dalam jiwa kita. Itu tandanya. Kalau sampean betul-betul meresapi itu, nanti sampean akan menangis karena ada kebahagiaan yang tidak terlintas, baru setelah sholawat dikumandangkan itu hadir. Caranya jangan, kadang orang kan menghayal, bukan dihayalkan, tapi dirasakan, betul-betul dirasakan kehadirannya, karena itu janji Rasulullah. Oleh sebab itu, maka entahnya kita itu harus menanamkan cinta. Kalau saya bahas cinta, keyakinan tidak akan selesai satu malam, karena di atas cinta ada syukur, di atas cinta ada syukur, dan syukur itu akan menjadi sebuah kenikmatan atas nama cinta. Jadi tidak ada yang kita akan balas, bisa membalas kepada Allah dan Rasulullah kecuali hanya syukur yang kita limpahkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma alhamdulillah, bukan sekedar bismillah alhamdulillah, bukan itu tidak cukup syukur. Makanya kita harus belajar zikir, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan puasa dan yang lainnya yang sudah Rasulullah ajarkan. Itu syukur namanya. Di saat kita bisa mampu melaksanakan syukur itu sendiri, Allah berjanji 10 kali lipat akan digandakan. Apa itu? Yang jelas satu, kebahagiaan dan ketenangan dan kenyamanan dalam perjalanan hidup kita semua. Makanya cinta itu harus disyukuri dan diyakini. Tanpa disyukuri maka cinta itu akan terkikis oleh godaan-godaan iblis yang selalu menghantui diri kita semua. Jadi di saat kita bisa mencintai Allah dan Rasulullah, dan kita sudah meyakini tentang Allah dan Rasulullah, lalu kita berzikir, kita harus bersyukur kepada Allah karena masih bisa berbuat yang seperti itu. Maka cinta itu akan semakin bagus dan keyakinan semakin menonjol. Nah, itu makanya syukur itu bisa di atas cinta, kadang cinta di atas syukur. Terserah sampean mau pilih yang mana yang ditempatkan yang paling atas. Tapi bagi saya
masih mencinta, bisa hidup seperti ini, lalu masih bisa mencintai Allah dan Rasulullah, saya sudah bersyukur. Apa yang harus kita perbuat dalam syukur ini kepada Allah? Karena masih beri kesempatan sehat, bisa berzikir, bisa berselawat bersama-sama. Makanya saya bilang syukur itu bisa di atas cinta, tapi tanpa cinta syukur itu akan jalan sendirian, hilang nanti. Makanya cinta itu indah. Kalau sampean paham tentang cinta, sampean itu tidak akan menuntut Allah dan tidak akan menuntut Rasulullah. Cinta itu tanpa pamrih. Tapi kalau syukur ada pamrihnya. Kalau cinta tidak ada pamrihnya. Tapi kalau syukur pasti ada pamrihnya. Kenapa? Karena memang janji Allah akan menggandakan 10 kali lipat dari syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Tapi cinta tidak ada pamrihnya, kecuali hanya untuk dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai diri kita, mungkin kita akan diberi sesuatu, belum tentu, karena tidak ada janji dalam perjalanan cinta. Maka cinta itu bukan ada harapan, tapi cuma keinginan kedekatan seorang hamba dengan Allah, seorang makhluk dengan Khalik. Itu perjalanan cinta. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari Allah, kecuali hanya ingin dekat kepada Allah. Itu cinta namanya. Kalau sampean mengharapkan sesuatu, itu bukan cinta, tapi ada udang di balik batu mencintai Allah karena menginginkan sesuatu dari Allah. Itu bukan cinta. Cinta sejati itu tidak menginginkan sesuatu, kecuali Allah sendiri memberikan sesuatu itu atas nama cintanya Allah. Itu bukan urusan manusia. Tapi kalau syukur, memang Allah berjanji akan melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita syukuri. Itu janji Allah. Tapi kalau cinta tidak ada. Jadi kalau kita itu memang melaksanakan sebuah cinta, walaupun tetangga kita sudah punya mobil 4, kita tidak punya mobil, kita itu tidak kecewa. Karena bukan karena harta kita mencintai Allah, tapi karena kita dibentuk seorang hamba, lalu cinta kepada Allah yang menjadikan diri kita sehat, menghambakan diri kepada Allah. Itu aja. Dan yakinin bahwa cinta itu akan menyelamatkan diri kita. Itu keadilan cinta yang dari Allah. Artinya kita tidak usah mengharapkan. Tanpa kita mempunyai cinta kepada Allah, maka sulit untuk mendekat kepada Allah. Tidak akan terasa. Karena cinta itu adalah keindahan. Cuman tidak mengharapkan pemberian. Makanya orang mencintai Allah itu gimana caranya dekat, selalu dekat kepada Allah, dan tidak pernah berpisah dalam keadaan apapun dengan Allah. Tapi tidak bisa menghilangkan cinta kita kepada Rasulullah, karena itu harus dempetan. Sama, ati Allah wa ati ar-Rasul. Kalau cuma taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ya tidak bisa diambil satu-satu. Memang dua-duanya harus dicintai. Kalau kalian dekat dengan saya, jelas sambian mengharapkan sesuatu, kalau masa wajar. Tapi kalau sama Allah kurang wajar, akhirnya kita kurang ajar. Memang cinta itu indah, sangat indah, karena kita tanpa pamrih, tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Yang penting kita masih diberi kesempatan untuk mencintai Allah, kita sudah bersyukur. Syukurnya ini yang akan Allah balas, bukan cintanya. Karena selalu bersyukur kepada Allah karena masih bisa diberi kesempatan untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Syukurnya yang diberi balasan 10 kali lipat, bukan cintanya loh. Cintanya ini adalah hubungan harmonis antara Khalik dan makhluk, antara hamba dengan Allah. Ini jangan mengharapkan sesuatu. Tapi di saat kita bisa bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mencintai Allah dan Rasul, syukurnya yang kan Allah melipat gandakan menjadi 10 kali lipat pemberiannya Allah. Terserah, itu hak Allah sudah. Mau dilipat gandakan yang apanya, apa hartanya, apa ilmunya, apa iman, terserah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuma menerima.
Paham bahasa seperti ini tak? Kadang sampean mencintai Allah mengharapkan sesuatu dari Allah, padahal Allah tidak pernah berjanji tentang pembalasan cinta, cuman akan pemberian lewat dicintai, bukan. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai diri kita, cuman seperti itu, tidak ada pemberi yang lain. Tapi kalau kita bersyukur masih bisa mencintai Allah dan Rasul, maka syukurnya yang akan Allah melipat gandakan, bukan cintanya yang lipat gandakan, tapi syukurnya lewat cinta itu akhirnya lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita berikan kepada Allah. Mana lebih tinggi antara syukur dan cinta? Tapi tidak bisa tidak didasari dengan sebuah keyakinan. Cinta itu akan luntur, syukur itu akan menghilang, akan terkikis dengan hilangnya sebuah keyakinan. Akhirnya kita akan menjauh dan akan dijauhkan oleh nafsu kita sendiri, yang di situ sudah akan ada iblis yang akan menemani dan akan menyeret ke hal-hal yang menjauh hilangnya cinta kepada Allah, menjauh kepada hilangnya cinta kepada Rasulullah. Ini yang kita harus hati-hati. Biar kita selalu nikmat, biar kita selalu bahagia. Kita diberi kesempatan kesehatan, nikmat kesehatan seperti ini, apa yang kita balaskan kepada Allah? Rasanya tidak cukup. Ngasih sesuatu itu pun belum tentu menjadi jaminan kepada Allah bahwa zikir kita adalah zikir yang cocok. Belum tentu kan. Cuman kita selalu berharap dan berharap, dan kita selalu meyakini apa yang kita perbuat. Itu aja. Kalau memvonis kita bahwa zikir kita sudah diterima, saya saja tidak menjamin. Kalau cuma diberi kesempatan dan selalu berharap kepada Allah, apa yang kita perbuat adalah hanya semata-mata untuk Allah, mungkin. Makanya kita itu harus tawakal kepada Allah, menyerahkan apa yang semua kita berbuat kepada Allah. Akhirnya kita bisa kesempatan untuk berzikir yang seperti ini. Karena tawakal dan takwa itu tidak bisa dipisah juga. Gampangnya mengatakan takwa adalah kita itu menghindari dari apa yang Allah larang dan menjalankan dari apa yang Allah perintahkan. Itu takwa. Paling dangkalnya pengertiannya seperti itu. Tapi tawakal enggak, menyerahkan semua apa yang kita perbuat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal namanya. Baik saya datang bicara seperti ini, baik saya tahu sedang berzikir, kita kembalikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menghidupkan diri kita. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan pada diri kita. Kita ini bukanlah orang hidup, tapi kita dihidupkan oleh Allah. Sehingga Allah selalu bersama dengan diri kita dalam kehidupan kita. Allah itu tidak jauh, karena Allah memberikan kehidupannya kepada diri kita, dan Allah selalu bersama dengan kehidupan yang diberikan kepada kita. Bukan bersama kita Allah itu. Walaupun ada hadis innallaha ma'ana, tapi Allah bersama dengan kehidupan yang diberikan kepada kita semua. Bukan bersama kita semua, tapi bersama dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Paham bahasa seperti ini? Kalau bersama kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak akan pernah mati. Kalau bersama dengan kehidupan yang ada di dalam diri kita, mungkin iya, suatu ketika Allah akan bersama kehidupannya sendiri sehingga kita ditinggal. Ya udah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati diri kita. Bukan Allah bersama kita. Tapi kalau saya menafsirkan innallaha ma'ana, yang saya ini secara hakikat dan ma'rifat, maka Allah itu bersama kehidupan yang diberikan kepada kita, bukan bersama kita. Bedanya, kalau bersama kita tidak akan pernah mati. Kalau bersama dengan kehidupan yang ada di dalam diri kita, setelah kehidupan itu pindah, udah mati kita. Ini bedanya. Ini bahasa langit dan bahasa bumi. Sampean harus paham. Kalau Allah bersama kita, berarti kita diciptakan oleh Allah karena mulianya kita, bukan.
Tapi kalau bersama kehidupan yang ada di dalam diri kita, maka suatu ketika kehidupan itu akan meninggalkan diri kita semua. Setelah itu meninggallah kita ini. Iya kan? Tapi bersama kita, berarti Allah sangat sayang pada itu. Padahal Allah itu sangat sayang pada kehidupan yang sudah dititipkan pada diri kita. Makanya Allah itu akan selalu tahu apa yang kita inginkan. Allah selalu tahu apa yang kita perbuat, karena selalu bersama dengan kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Hanya Allah itu berfirman dalam Al-Quran, lebih dekat dengan urat nadi. Lebih dekat berarti tahu apa yang kita perbuat. Karena kehidupan itu adalah milik Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Berarti yang punya kehidupan kan bukan kita, tapi Allah sendiri yang punya kehidupan yang dititipkan pada diri kita. Akhirnya Allah itu bersama kehidupan yang ada di dalam diri kita, bukan bersama kita. Kalau bersama kita, nanti kita mati tetap bersama Allah, padahal sudah mati tidak berfungsi. Makanya kita itu bersama dengan kehidupan yang Allah berikan pada diri kita. Siapa itu adalah milik Allah itu sendiri kehidupan, bukan milik kita. Apa mulianya diri kita kalau sudah cuma dihidupkan oleh Allah? Tidak ada kemuliaannya kecuali hanya kita mencintai Allah agar kita menjadi makhluk yang mulia ketimbang dari makhluk lain. Makanya perlu kita menghidupkan zikir, perlu kita berkumpul dengan orang baik agar kita menjadi orang baik. Makanya saya bilang pada pengajian di Blitar, walaupun kita ahli sholat, ahli sedekah, ahli zikir, tapi jiwa kita masih dengki kepada tetangganya, masih benci kepada saudaranya, itu bukan orang baik. Allah tidak menganggap diri kita orang baik, karena masih jiwa kita tidak tenang, masih benci kepada tetangga, masih benci kepada saudara, masih dengki kepada tetangga. Itu masih belum dianggap orang baik oleh Allah. Padahal sudah tidak pernah putus puasanya, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi masih ada kedengkian pada diri kita. Allah belum menganggap baik. Karena di saat orang itu masih ada hal-hal yang seperti itu, di saat kita melaksanakan perintah Allah yang berbentuk sholat, masih ingat kepada sesuatu yang kita benci itu sendiri, menjadi godaan pada diri kita. Akhirnya kita tidak ada ketenangan, kenyamanan dan keikhlasan dalam menjalankan sebuah ibadah. Makanya Allah tidak menganggap baik masih diri kita di saat kita masih ada kebencian dan kedengkian dalam jiwa kita. Makanya perlunya berzikir untuk menghilangkan dan menghapus rasa-rasa yang seperti saya bilang barusan. Makanya kita harus banyak berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Perlunya yang seperti itu, biar kita tenang, biar kita nyaman. Rasa dengki, rasa benci, semuanya oleh Allah dicabut dan dihilangkan dalam diri kita. Amin, Allahumma amin. Ini yang perlu kita perjalanin, perbaikin setiap detik dan setiap waktu, menghilangkan kebencian dan kedengkian ini, sehingga kita semua dianggap menjadi orang baik oleh Allah. Karena kalau kita yang menilai bulan itu tidak pernah tidak sholat berjamaah, bulan itu tidak pernah tidak puasa, dan bulan itu tidak pernah lepas, selalu memberi zakat, terus seperti itu. Tapi belum tentu itu jadi orang baik menurut Allah. Tapi bagi kita itu secara pandangan mata dan pikiran sudah baik, tapi menurut Allah belum tentu baik dan belum tentu dianggap baik. Kalau masih belum orang itu tenang, sabar dan ikhlas, sehingga dengan kesabaran rasa dengki dan benci itu hilang. Ini perlunya kita berzikir dan berzikir selalu kepada Allah. Makanya hidupkanlah jiwa kalian untuk selalu berzikir menyebut nama Allah dan berselawatlah kepada Rasulullah. Jangan putus.
Kita ini lawak yang tidak ditonton orang soalnya. Padahal lucu, tidak punya kehidupan, cuma mengaku hidup. Sehingga dengan mengaku hidup kita sudah agak sombong dikit, merasa jadi kiai karena sudah bisa pakai sorban. Padahal bukan, harus diakui kiai itu. Biarkanlah orang itu bilang kiai, tapi kita jangan merasakan kita jadi kiai. Enak sudah hidup itu. Karena apa? Karena sombong kepada Allah itu mengaku-ngaku sesuatu, padahal sesuatu itu adalah memang punya Allah, bukan punya kita. Kita itu tidak punya apa-apa sebetulnya. Dititipkan semuanya pada diri. Jangankan harta, uang kehidupannya aja cuma Allah nitip. Di saat kita mati tidak bersama Allah, di saat hidup yang kita selalu bersama dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Makanya oleh sebab itu kita berkumpul di sini, semoga Allah tetap memberikan lewat syafaatnya Rasulullah SAW menjadi orang yang dibahagiakan dan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.